Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ihsan ila yaumiddin. Pemirsa channel Ngaji lan Ngopi Santai yang kami cintai, mohon maaf untuk kemarin ini ada sedikit trouble ya. Jadi video kami tidak ada suaranya karena ada kesalahan teknis dari saya. Jadi untuk pengajian yang kemarin nggak ada suaranya saya qodoi malam ini. Kalau besok insya Allah edisi spesial yaitu masalah menjaga iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun lan becik ono awqatuka apa pira-pira waktu sira ba'da sholati ing dalem sakwise salat subuh ila tulu'i syamsi tumeka maring muncule srengenge. Muwazza'atan iku dibagi ala arba'i wadhaifa ing atase papat pira-pira wadhifah. Wadhifatun utawi wadhifah sing siji fid da'awati iku ing dalem pira-pira donga. Wa wadhifatun lan utawi wadhifah kang nomor loro fil azkari iku ing dalem pira-pira zikir wa tasbihati lan pira-pira tasbih. Wa tukarriru lan balen-baleni sapa sira ha ing tasbihat fi subhatin ing dalem tasbih. Wa wadhifatun utawi sak wadhifah fi qiraatil qur'ani iku ing dalem maca Al-Qur'an. Wa wadhifatun lan utawi wadhifah kang liya fit tafakkuri iku ing dalem mikir-mikir. Jadi ini arahan dari Imam Al-Ghazali supaya kita pada waktu setelah sholat subuh ini memprogram kegiatan yang terjadwal ya, dan diharapkan bisa istiqomah karena istiqomah itu khairun min alfi karomah ya. Jadi sebaik-baiknya karomah yang melebihi 1000 karomah itu adalah istiqomah. Nah, soalnya istiqomah itu disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dia beriman kemudian istiqomah menjaga iman dan ibadahnya, maka ketika dia akan meninggal dunia ini malaikat semuanya turun. Malaikat turun memberikan rasa nyaman ya, jangan takut dan jangan susah ya. Ini kata malaikatnya. Dan kemudian mereka semua ini disuruh untuk memberikan kabar gembira untuk orang yang istiqomah tadi itu dengan surga. Apa pesan dari Imam Ghazali? Waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ini sebaiknya dibagi 4 ya. Waktu setelah subuh dibagi 4, yang pertama adalah wadhifah atau rutinan. Rutinan pertama adalah doa ya. Dalam kitab yang
susun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini, fal yabda'ha bidzikrillahi kama marra. Maka dimulai dengan zikir kepada Allah, wala yabda' bisu'al. Jangan sampai memulai dengan langsung permintaan. Nah, soalnya di sini ada keterangan dari sahabat ya. Qala Salamah Ibnul Aqwa, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a illas taftahahu biqauli subhana rabbiyal a'lal wahhab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menurut sahabat yang bernama Salamah Ibnul Aqwa tidak pernah memulai sebuah doa kecuali dengan dimulai dengan zikir subhana rabbiyal a'lal wahhab. Kemudian doa ini dimulai dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholawat, maka dia dianjurkan untuk meminta kepada Allah hajat-hajat yang ia inginkan. Ya. Kemudian diakhiri dengan sholawat lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alasannya kenapa? Fa innallaha yaqbalus sholataini. Nah, sesungguhnya Allah itu pasti menerima dua sholawat. Ya. Dua sholawat. Tadi kan ketika berdoa pertama ada sholawat, diakhiri dengan sholawat. Nah, sholawat ini kan mengapit sebuah doa di tengahnya. Kalau depan dan belakang ini diterima, otomatis yang tengah ini juga terkatrol, ikut diterima juga. Nah, ini keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab Al-Ihya, ya, kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian wazifah selanjutnya atau rutinan selanjutnya pakai zikir dan tasbih, ya. Nah, dan diulang-ulang, ya. Diulang-ulang dengan menggunakan alat tasbih. Alat tasbih ya, butiran-butiran itu yang bisa diputar-putar, atau kita menggunakan tasbih yang modern, ya. Tasbih modern seperti konter itu ya, yang ditekan-tekan gini. Setelah itu rutinan selanjutnya yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengumpulkan keutamaan zikir dan fikir dan juga doa. Apabila membaca Al-Quran ini dengan tadabbur, ya, dengan mengangan-angan maknanya. Nah, kan dalam itu loh, pujian sebelum sholat biasanya kan orang-orang Jawa itu tombo ati iku limo sakwernane, ya. Obat hati itu ada 5 macamnya, ya. Moco Quran angen-angen sak maknane. Nah, ini Quran ini dibaca, ya. Kemudian yang diistighbab atau yang dianjurkan untuk kita baca itu apa? Yaitu membaca sejumlah ayat-ayat yang dalam hadis ini sudah diterangkan keutamaannya. Yaitu pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir dari surat Baqarah, yaitu dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Diteruskan dengan potongan surat yang ada di surat Ali Imran, potongan ayat, ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian diakhiri dengan wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, setelah itu membaca lagi akhir surat At-Taubah.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, terus fa in tawallaw al-ayah sampai itu. Ini menurut guru-guru kami, akhir surat Taubah ini adalah ayat untuk panjang umur. Siapa yang membaca ayat ini di pagi hari sampai sore dia tidak akan mati. Siapa yang membacanya di sore hari, maka sampai pagi dia tidak akan mati. Alhasil orang ini berumur panjang kalau punya keistiqomahan membaca 2 ayat akhir surat At-Taubah. Nah, terus ketika ajalnya tiba bagaimana? Dia itu kalau membaca terus tidak bisa mati. Ya, ini menurut keterangan dari orang-orang yang pernah punya istiqomah membaca seperti itu, ya. Dan kejadian-kejadian yang pernah ditemui untuk orang-orang yang istiqomah membaca laqad ja'akum ini, kalau sudah waktunya meninggal dunia, dia ini tidak bisa membaca. Entah itu lupa, entah itu memang lisannya, lidahnya ini dihalangi oleh Allah karena sudah waktunya meninggal. Pernah ada cerita seorang Habib ini istiqomah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris al-ayah sampai habis. Suatu ketika beliau ini tidak bisa membaca sama sekali. Bingung ini Habib ini. Saya ayat ini loh hafal. Tapi kok hari ini kenapa ya? Kenapa ayat ini kok saya baca itu gak nyambung gitu loh. Lupa sebagian, bahkan tambah lama tambah lupa. Nah, pada akhirnya Habib ini datang ke kawannya seorang kiai. Yai, saya kok tidak bisa membaca akhir surat Taubah, Yai. Padahal biasanya hafal luar kepala, Yai. Nah, Yai ini paham. Beb, antum tidak usah baca lagi, wis. Antum segera berwudu, sholat, ya. Kemudian istighfar, ya. Istighfar, membaca tasbih, dan lain-lain. Nah, dianjurkan seperti itu. Ya. Akhirnya Habib ini menjalankan apa arahan dari Pak Yai, kawannya tadi. Setelah itu meninggal dunia. Ya. Bahkan ada salah satu cerita orang yang istiqomah membaca akhir surat Taubah ini kalau akan meninggal dunia pasti melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dihadang oleh Rasulullah. Sudah berapa lama kamu lari dariku? Ayo sekarang kita pergi ke surga. Nah ini. Wadhifah yang nomor 4 adalah tafakur. Berpikir-pikir. Fatafakkar mongko mikir-mikir siro fi dzunubika ing dalam piro-piro dosa siro. Wa khotoya kalan piro-piro kesalahan siro. Wa taqsiri kalan kesembronoan siro fi ibadati maulaka. Wa ta'arudika lan mentokno siro liiqobihi maring siksaane Allah al-alimi ingkang larakno. Wa sukhdihi lan bendune Gusti Allah al-azimi ingkang agung. Kemudian pikirkan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, kecerobohanmu dalam beribadah kepada Allah, dan kamu mendaftarkan dirimu untuk mendapatkan siksa Allah yang menyakitkan serta kemarahan Allah yang luar biasa. Ini harus dipikir, ya. Setiap kali kita sebagai manusia biasa, bukan para anbiya wal mursalin, pasti kita ini pasti punya kesalahan. Kalau para nabi dan para rasul semuanya maksum, ya, dijaga oleh Allah, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita andaikan sudah mencapai derajat wali pun, ini statusnya hanya mahfudz. Mahfudz ini
untuk para wali dijaga tapi tidak seketat para anbiya wal mursalin. Nah kalau bukan wali, seperti kita ini paling ya walinya wali kota atau wali murid, wali santri. Ya tidak ada jaminan maksum, ya, tidak ada jaminan mahfud juga, jangankan maksum, mahfud pun tidak. Ini kita harus pikirkan, berapa dalam satu hari ini dosa yang kita lakukan. Soalnya seperti ini, amal ibadah yang kita lakukan, ini diterima atau tidak, itu kan belum ada kepastian. Tidak ada jaminan, amal, sholat, ibadah, puasa kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang banyak pahalanya, kan tidak ada jaminan, tidak ada yang tahu. Bisa saja gara-gara kita kurang ikhlas menjalankannya, ternyata setelah kita temui catatan buku amal kita di akhirat, loh kok zong, kok tidak ada lah, ini ternyata rusak, ini ya, rusak amalnya gara-gara nggak ikhlas. Atau kita banyak melakukan dosa-dosa yang sifatnya itu hakul adami, otomatis kan andaikan ada pahalanya ibadah kita ini, maka pahala ini akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi, seperti kita ghibah mereka, ya, menggunjing mereka, atau namimah, adu domba dan lain-lain. Nah, ini. Tapi kalau dosa yang kita lakukan dengan sengaja dan sadar, ya, pasti langsung dicatat oleh Allah. Nah ini, Masya Allah ya, ini perlu kita takutkan ya. Apalagi kalau kita ini usianya sudah 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas ini berarti sudah 2/3 hidup kita jalani. Dan kurang sepertiga masa lagi kita akan pindah ke alam barzakh. Ya. Nah, kenapa kok 60? Loh, Nabi itu pernah bersabda ya, hasadu ummati baina sitin wasabain, ya. Umur dari umatku ketika meninggal dunia itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau orang ini sudah umur 40 tahun, kok kondisinya dia ini sudah menjadi khusyuk, lebih tawadjuh ke akhirat, maka ini kabar gembira bagi dia. Tapi kalau di umur 40 tahun ke atas, dia kok masih seperti anak muda, masih suka hura-hura, masih suka bermaksiat. Nah ini bahaya ya, celaka ini bakalnya orang ini ya. Nah, berarti dia ini sudah tidak ingat dengan akhirat, padahal kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa saja dia ini mati di umur 60 atau sebelum 50 sudah meninggal dunia. Makanya orang Jawa itu kalau membuat istilah-istilah ini namanya unik-unik dan itu ada artinya semuanya. Seperti orang ketika berumur 21, bahasanya itu, bahasa Jawanya adalah selikur. Selikur itu artinya seneng linggih kursi, suka duduk di kursi. Maksudnya apa? Di umur 21 ini dia mulai mencari jati diri. Dia mulai berpikir tentang masa depan. Saya nanti kerja apa, hidup saya nanti seperti apa. Dia mulai berpikir. Kalau sebelum itu masih masa muda, ya, masih masa-masa bermain. Selikur, kemudian 22 rolikur, masih normal ya. 23 telulikur, 24 patlikur. Tapi ketika masuk ke 25, kok bukan 5 likur, tapi selawe. Ini ada artinya, orang Jawa bilang seperti itu. Artinya selawe senengi lanang yang wedoan. Artinya apa?
lelaki ini mulai menyukai wanita. Di umur itu biasanya menikah. Nah, di umur itu biasanya lelaki itu menikah. Nah, kemudian 26 sampai 29 ini sama dengan 21. Ada bahasa-bahasa likur-likurnya. 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Nah, sampai 30 ini 30. 30 sampai 49 ini masih biasa. Kata-katanya masih mirip-mirip ya. 30, 31 ya. 30 siji sampai 39 normal. 39. Kemudian 40 petang puluh sampai 49 ini petang puluh songo. Baru ketika masuk ke angka 50 ini bahasa Jawanya adalah seket. Nah, seket itu artinya apa? Artinya apa? Seneng ketunan. Ya. Jadi bahasanya 50 itu bukan 50, bukan. Seperti 40 petang puluh. 50 bukan 50 tapi seket. Seneng ketunan. Artinya orang ini sudah harus khusyuk. Sudah harus memakai kopiah. Ketu itu bahasa sarangnya ini. Bahasa Jawa Tengah ini, Jawa Tengah artinya kopiah ya, ketu gitu. Dia sudah senang memakai kopiah, artinya sudah fokus untuk ibadah. Nah, 50 ke 59 ini masih bahasanya seket. Seket siji sampai seket songo. Ketika sudah 60, ini bahasa Jawanya bukan 60, bukan. Tapi sewidak. Nah, sewidak ini artinya sejatine wis wayahe tindak. Sebenarnya sudah waktunya berangkat ke alam barzakh. Ini orang Jawa kalau membuat istilah-istilah, ya Masya Allah ya, sangat bermanfaat kalau kita angan-angan. Ya, ini. Jangan sampai kita mendaftarkan diri kita untuk disiksa Allah atau mendapatkan atau mendapatkan murkanya Allah. Wa turattibu lan noto sapa sira bitadbirika kelawan ngatur sira auradaka ing pira-pira wiridan sira fi jami'i yaumika ing dalem sekabehane dina sira litatadaroka supaya nyusuli sapa sira bihi kelawan tadbirika auradaka ma ing perkara faropo ingkang wis keliwat apa ma minta kesirika saking kesembronoan sira wa tahtarizulan jogo sapa sira minat ta'arudi saking daftarno awak. Saya kasih makna gini ya. Kalau makna dari guru saya saking mentokno, artinya mendaftarkan diri. Lisa khotillahi maring bendune Gusti Allah, murkai Gusti Allah Ta'ala. Al-alimi ingkang nglarakno fi yaumika ing dalem dina sira. Nah ini. Kemudian kita harus menata ya. Kita atur wirid-wirid kita atau apa itu aktivitas-aktivitas zikir ini kita tata di keseluruhan hari supaya apa? Dengan itu kita bisa menambal amalan-amalan yang lewat gara-gara kesembronoan atau kecerobohan kita. Dan kita bisa menjaga diri
dari mendaftarkan, dari daftar mendapatkan murka Allah yang menyakitkan di hari kita, ya. Watanwi lan niat sapa sira al khaira ing kebaikan li jami'il muslimina, maring sekabehane pira-pira wong muslim. Dan kita harus niat untuk melakukan kebaikan untuk semua umat-umat Islam, ya. Wa ta'zimu lan azam sapa sira. Nah, azam dengan niat ini mirip, cuma beda waktu. Kalau niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Punya maksud melakukan sesuatu dan itu dilakukan dengan pekerjaannya. Jadi misalkan ketika akan melakukan sholat, maka dia ini niatnya pas mau sholat itu. Tapi kalau azam, dia punya maksud dan tujuan, tapi pekerjaannya tidak bareng dengan niatnya itu, nggak bareng, ya. Ini wa ta'zimu lan duwe azam sapa sira alla tashtaghila ing yen to ora sibuk sapa sira fi jami'i naharika ing dalem sekabehane awan sira illa bi taatillahi, kecuali kelawan taat maring Gusti Allah. Dan juga ketika sudah lewat, ya, waktu subuh, kita harus punya azam untuk tidak menyibukkan diri di keseluruhan siang kita kecuali dengan taat kepada Allah. Niat taat sepanjang hari. Nah, ini harus kita lakukan. Ada sebuah hadis, niyatul mu'mini khairu min amalihi. Niat seorang mukmin ini lebih baik dari amalnya. Maksudnya apa? Niat saja. Tidak dilakukan niat pekerjaannya. Misalkan niat, nanti saya mau datang ke majelis taklim, kemudian nggak jadi, ini dapat pahala 1. Lah kalau amal, orang beramal, ya, misalkan melakukan salah satu amalan ibadah, ini kan kadang-kadang kalau salah niat, bisa-bisa amal ini tidak ada pahalanya. Maka di awal hari kita harus niat untuk taat keseluruhan kepada Allah, ya. Entah nanti kalau di tengah-tengahnya itu ada sedikit terpleset, misalkan kita maksiat pakai mata atau maksiat-maksiat yang lain. Nah, ini walayatbillah, ya. Yes, itu sudah manusiawi. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, ya. Manusia itu dinamakan insan likathroti nisyanihi, ya, karena banyak lupanya dia ini. Tapi minimal dengan niat itu kita sudah dapat pahala 1. Daripada tidak niat sama sekali di awal hari untuk untuk taat kepada Allah keseluruhan, tidak maksiat. Ya, kita niatkan saja di awal hari. Nah, ini wa taqsudu lan nejo sira fi qalbika ing dalam ati sira at-taati ing pira-pira ketaatan allati kang taqdiru kang kuwasa sapa sira alaiha ing atase iki at-taat. Dan kita, anjuran dari Imam Al-Ghazali ini harus punya tujuan dalam hati, ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang kita mampu. Nah, ini, ya, supaya kita punya azam ini supaya dapat pahala. Nah, andaikan kita lakukan nanti semuanya itu kita tidak maksiat, kita taat di sepanjang hari, maka pahalanya bisa 10. Niat saja tidak dilakukan, pahalanya cuma 1. Beda kalau ini merupakan kemurahan Allah, ya. Beda kalau orang niat maksiat.
misalkan orang ini niat maksiat, hari ini kebetulan ada konser Salihu, mau lihat di sana. Nah ini kan ketika dia melihat bidu wanita yang pakai rok pendek itu, apalagi melihatnya di depan sendiri, ya. Nah, dia niat mau melakukan itu, ini masih belum ditulis oleh Allah, Pak. Keburukannya belum ditulis. Ini merupakan kenikmatan, merupakan rahmat dari Allah. Dan kalau dia jadi berangkat akhirnya ke sana, ditulis satu keburukan. Andaikan tidak jadi kemaksiatan yang dia niatkan tadi, maka ditulis satu pahala. Ya. Nah ini merupakan rahmat dari Allah, kemurahan Allah, fadlnya Allah. Jadi kalau sampai ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam neraka, ini dia sungguh terlalu. Nah ini ya. Wa takhtaru afdolaha wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.